Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tutorial pelatihan program ISB yang diselenggarakan oleh Disdik DKI dan Sekolahmu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu akan menyaksikannya lewat YouTube dan jangan lupa untuk mengklik tombol full screen. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, pertama kita ke Play Store dulu ya. Jadi, kita harus mengunduh atau mendownload aplikasi Sekolahmu. Sekolahmu ini aplikasi yang digunakan untuk tugas agar nanti sekolah kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini yang paling atas ya, Sekolahmu. Kemudian kita install. Nah, ini kita install. Nah, kalau sudah terinstall, ibu-ibu dan bapak-bapak buka ya. Ini open atau buka. Kemudian kita tunggu. Nah, mungkin kita belum punya akun ya, belum punya akun Sekolahmu, maka kita daftar. Nah, daftarnya kita masuk dengan Google aja, masuk dengan Google. Seperti itu. Pilih akun yang mau Bapak Ibu pilih. Ini biasanya langsung nyambung ke email Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah tersambung ke email Bapak Ibu, nanti akan ditanya nama lengkap. Nah, nama lengkap saya, kemudian profil penggunanya. Kalau Bapak Ibu berarti pilih, kalau saya mungkin guru, dosen, atau tendik ya. Tapi kalau Bapak Ibu itu karena orang tua murid, jadi pilih profil penggunanya itu orang tua. Diisi dengan nomor ponsel Bapak Ibu ya, dan kita simpan. Nah, ini berarti sudah Ibu Bapak sudah login, sudah punya akun Sekolahmu untuk menyelesaikan tugasnya. Lanjut kita nanti ke penugasannya. Nah, kalau sudah punya akun, sudah install aplikasi, Bapak Ibu klik link yang tadi saya share di grup. Nah, klik link yang ini. Open with atau buka dengan Sekolahmu. Nah, ini adalah tugas atau pelatihan yang harus Bapak Ibu ikuti. ISB, cara mendampingi anak blended learning. Ini dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Langsung saja Ibu Bapak klik ikuti program. Nah, selamat, program berhasil kamu dapatkan. Kemudian kita mulai belajar. Nah, ini cek nama lengkap, kita simpan. Kemudian ini video ini kita play, kita mainkan. Halo, kemudian saya Yulia, saya Direktur Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Ini kalau udah selesai nanti akan aktivitas ini akan tercontreng ya. Nah, ini aktivitas wajib. Aktivitas wajibnya harus Bapak Ibu selesaikan satu-satu, yaitu menonton video. Ini ada menonton video, kemudian ada membaca teks, kemudian ada belajar live. Ini ada 6 aktivitas. Kebanyakan menonton video dan membaca ya. Kemudian Anda mengerjakan soal, sedikit-sedikit mengerjakan soal dan menulis catatan sesuai dengan kondisi Bapak atau Ibu. Nah, ini kalau ini selesai, misalnya ini sudah selesai kita tonton. Halo, saya Yulia, saya Direktur Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Saya ibu dari... Kalau ini sudah selesai ditonton. Nah, kalau sudah selesai tertonton, kita sudah selesai menonton videonya, ini perkembangan programnya akan maju jadi 5%. Tadi kan 0% ya. Terus kalau kita klik aktivitas, ini aktivitas menonton video ini sudah terchecklist, yang artinya tugas Ibu Bapak yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke tugas kedua. Ini hanya membaca teks ya. Kalau membaca teks kita baca, kemudian kita lihat. Nah, kemudian kita kembali ke aktivitas. Nah, yang poin 2, tugas 2 sudah terchecklist. Nanti ada perkembangan aktivitasnya. Yang ini belajar live, mendampingi anak blended learning. Ini yang tadi kita tonton mungkin ya Bapak Ibu ya. Ini yang tadi kita tonton. Kita udah live nih. Kita live. Assalamualaikum. Kemudian kalau sudah ditonton,
Nah, untuk yang live ini kita bisa cepetin mungkin ya Bapak Ibu ya, kalau kita ini kan udah kita tonton nih mengelola Bapak waktu Ibu. belajar, yang penting diingat nih Bapak tarik Ibu. sampai ke ujung supaya aktivitasnya selesai. Nah, ini kan aktivitas 3 sudah selesai ya, terchecklist lagi. Kemudian ini menonton video pemaparan guru. Ini kita tonton. Bagaimana? Nah, ini 5 aktivitas sudah selesai. Yang ini kita baca saja ya. Ini sudah terchecklist, baca. Kemudian aktivitas lanjut. Ini juga membaca lagi. Nanti ini maju ya Bapak Ibu ya, perkembangan programnya itu nanti akan meningkat. Nah, kita sudah baca, kemudian sudah terchecklist, baca lagi. Kemudian klik lagi aktivitas, sudah terchecklist yang nomor 7, nomor 8 sekarang membaca lagi. Membaca infografis ya, atau tulisan yang ada di gambar. Kemudian aktivitas 8 sudah, sekarang buat jadwal belajar. Misalnya kita mau membuat jadwal belajar dari anak-anak kita. Nah, ini ditulis tangan boleh ya, kalau sudah ditulis tangan. Kemudian tulis tangan, kemudian Bapak Ibu simpan. Bapak Ibu foto jadwal belajarnya. Kemudian kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Nah, yang ini peran orang tua menjadi motivator. Ini aktivitas 10. Menonton video ya. Menonton video ini kalau mau memperhatikan dari awal lebih bagus. Saya kan ini hanya sebagai contoh Ibu ya. Yang ini sudah, aktivitas 10 sudah, aktivitas 11. Aktivitas 11 kita membaca lagi. Kemudian kita kembali ke aktivitas 11 sudah terchecklist, aktivitas 12. Kita lihat aktivitas 12 membaca lagi, kemudian aktivitas 13 juga aktivitas 13 itu membaca juga ya. Nah, sudah terchecklist, sudah. Kemudian praktik memuji dan mengkritik. Nah, ini berarti kita mengerjakan soal ya. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Mulai. Situasi anak tidak belajar sesuai dengan jadwal belajar yang telah disepakati. Bagaimana cara Anda mengkritiknya? Misalnya dengan cara mengingatkan kembali kesepakatan yang telah dibuat. Nah, ini esai ya, tapi kalau esai itu biasanya betul atau salahnya yang penting kita mengisi. Kemudian situasi anak berhasil menyelesaikan tugas sekolah yang sulit, bagaimana cara Anda mengapresiasinya? Diberikan reward atau penghargaan. Atas pencapaiannya. Kemudian situasinya anak berhasil mengerjakan PR meskipun butuh bantuan. Bagaimana cara Anda memotivasinya? Dengan memuji sekaligus mengkritik, menyemangati agar, misalnya ya, ini terserah ibu bapak ya, jawabannya sebaik mungkin sesuai dengan keadaan ibu bapak. Menyemangati anak untuk dapat belajar mandiri, misalnya ya, belajar mandiri. Kemudian situasinya tugas sekolah anak tertinggal di rumah. Bagaimana cara Anda bicara kepada anak agar tidak terulang kembali? Mengingatkan anak dengan cara membuat catatan atau jadwal. Catatan atau pengingat agar kedepannya tidak lupa. Misalnya ya, ini boleh terserah Bapak Ibu ya yang bagus jawabannya. Kemudian ini saya mencontohkan saja. Kemudian guru anak mengirimkan pesan kepada Anda tentang capaian belajar anak. Ada yang sudah baik dan ada yang masih perlu didorong untuk lebih baik lagi. Bagaimana cara Anda memotivasi anak atas informasi yang Anda dapat dari guru tersebut? Sudah baik dan ada yang masih perlu didorong untuk lebih baik lagi. Cara memotivasinya dengan memberikan penghargaan atas pencapaian anak. Misalnya ya, ini boleh terserah Bapak Ibu. Oke, ini selesaikan kuis. Nah, mengerti. Kemudian nih, sudah 100 ya. Nah, kembali lagi ke aktivitas.
Ini membaca lagi ya, sepertinya ya, rutin berinteraksi dengan menyenangkan. Ini membaca lagi. Boleh silakan Bapak Ibu baca. Ini saya skip karena saya mencontohkan saja ya kepada Bapak Ibu. Kemudian yang ini aktivitas 15 sudah di checklist. Sekarang aktivitas 16. Kita menonton video lagi ya Bapak Ibu ya. Kita menonton. Kalau sudah selesai, nanti aktivitasnya akan maju, akan terchecklist sendiri. Nah, aktivitasnya sudah terchecklist, menonton video sudah. Sekarang memberi umpan balik saat mendampingi blended learning. Aktivitas 17 kita lihat. Ternyata membaca juga ya, membaca infografis, memahami infografis atau cerita teks yang bergambar. Nah, 17 sudah. Sekarang catatan orang tua, menulis jurnal refleksi. Misalnya anak saya mengerjakan tanpa dibantu, anak saya mengerjakan butuh sedikit bantuan, anak saya kesulitan mengerjakan. Ini tanda tangannya, boleh Bapak Ibu salin ya, salin di kertas untuk dijadikan catatan Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, nanti terchecklist sendiri, kemudian komunikasi dengan guru. Nah, ini komunikasi dengan guru ini sama ya, membaca lagi kegiatan ya. Ini sudah 90 nih kegiatannya nih. Kita bisa selesaikan sebenarnya dalam waktu yang singkat ya, 1 hari juga bisa selesai. Ini membaca seperti biasa, kemudian sudah terchecklist. Ini tugas terakhir, tugas ke-20 adalah kirim pesan tentang anak kepada guru. Nah, kemudian ini kirimkan pesan tersebut kepada guru anak-anak kita. Perhatikan prinsip dalam berkomunikasi dengan guru, sampaikan apresiasi kepada guru anak kita, lalu tanyakan bentuk dukungan yang dapat Anda lakukan di rumah. Ini nanti Bu Rima kasih dukungan atau motivasi ya, dalam bentuk teks saja, dalam bentuk kata-kata saja. Kalau sudah selesai, terchecklist semua. Nah, apakah sudah terchecklist semua? Mari kita lihat. Ini aktivitas 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah terchecklist. Yang penting terchecklist saja ya Bapak Ibu ya. 10, 11, 12 sudah, 13 sudah, 14, 15 sudah, 16, 17 sudah, 18, 19, 20 sudah. Kalau sudah, kita tutup, kemudian kita beri ulasan program. Nah, beri ulasan program, kemudian klik bintang. Misalnya program sangat bermanfaat untuk menuntun orang tua bergabung dalam proses pembelajaran blended learning. Ini terserah Bapak Ibu ya, kata-katanya mau seperti apa, kita beri ulasan. Kalau sudah mengirim ulasan, maka otomatis aktivitas selesainya 100 ya. Nah, kalau aktivitas selesainya udah 100, kita ke aktivitas. Ini sudah. Jadi harus memberi ulasan dulu agar apa? Agar sertifikat bisa di-download. Nah, ini aktivitas, ini penilaian, lihat sertifikat. Kita lihat sertifikat. Open with sekolahmu. Kita buka tautan di Chrome. Ini nanti ada sertifikat Bapak Ibu. Sertifikat bahwa Bapak Ibu telah mengikuti pelatihan ini. Nah, kita lihat, kita download sertifikatnya. Nah, sertifikatnya itu bisa di-download dalam bentuk PDF ataupun gambar, tapi mungkin lebih mudah gambar ya. Nanti sertifikatnya bentuknya seperti ini. Silahkan nanti Ibu Bapak kirim ke Bu Rima ya. Ini namanya adalah nama Ibu Bapak ya. Nama Ibu Bapak perwakilan atau nama Ibu Bapak perwakilan orang tua murid kelas 5B. Nama asli ya. Seperti itu.